Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, di pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami dapat memuji, memuliakan, bahkan menyembah-Mu Tuhan, melalui puji-pujian kami. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, biarlah firman-Mu boleh hidup dan menjadi terang bagi kami, bahkan menjadi makanan bagi jiwa kami, dan penyegaran bagi roh kami, sehingga kami bisa bertumbuh dan dewasa secara rohani dalam iman kami. Berkati juga untuk hambanya, Pastor Fauzan, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga melalui firman-Nya yang disampaikannya bisa menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Agung. Amin. Terima kasih Bu Putut. Tuhan Yesus berkati Ibu dan keluarga. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 14. Nanti yang pasal 1 Samuel 14 dibacakan oleh dua orang. Yang pertama Ibu Rohana dari ayat 1 sampai 23. Kemudian Pak Mujiono dari ayat 24 sampai 52. Kemudian pembacaan yang kedua Yohanes 3 ayat 1 sampai 8. Nanti Ibu Rima yang akan bacakan. Yang pertama ayat 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 23. Silakan Ibu Rohana. Ibu Rohana silakan. Mic-nya dibuka. Masih ketutup lagi, Bu. Silakan, Bu. Ya, sudah? Ya, silakan, Bu. Sudah, Pak. Silakan. 1 Samuel 14 ayat 1. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayah. Adapun Saul duduk di ujung Gibea, di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang kakinya Yonatan itu. Di antara pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberangnya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sen. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan pada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikan kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang kepadamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani
keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, naiklah kemari, maka kami akan mengejar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarlah kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu getar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak jalan ke sana kemari. Berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita. Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada aku, bawalah baju efod kemari, karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata kepada imam itu, biarlah. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di gunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Selanjut Pak Murdi, ayat 24. Kami lanjutkan. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk katanya. Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan, dan di sana ada madu di tanah. Ketika rakyat sampai di hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh. Tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. Dan seorang dari rakyat berbicara, katanya, ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh, katanya. Terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini, sebab itu rakyat lebih lesu. Lalu kata Yonatan, ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat bagaimana
terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Apalagi jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya yang telah didapatnya, tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin. Dan pada hari itu mereka memukul kalah orang Filistin dari Mikmas sampai ke Ayalon. Rakyat sudah sangat letih lesu, sebab itu rakyat menyambar jarahan. Mereka mengambil kambing, domba, lembu, dan anak lembu, menyembelihnya begitu saja di atas tanah, dan memakannya dengan darahnya. Lalu diberitahukanlah kepada Saul demikian. Lihat, rakyat berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya. Dan ia berkata, kamu berbuat khianat, gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar kemari. Kata Saul pula, berserak-seralah di antara rakyat, dan katanya kepada mereka, setiap orang harus membawa lembunya dan dombanya kepadaku. Sembelihlah itu di sini, maka kamu boleh memakannya. Tetapi janganlah berdosa terhadap Tuhan dengan memakannya dengan darahnya. Lalu setiap orang dari seluruh rakyat membawa serta pada malam itu lembunya, dan mereka menyembelihnya di sana. Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan. Inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Lagi kata Saul, marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarai mereka sampai fajar menyingsing, dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka. Jawab mereka itu, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tetapi imam berkata, marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini. Saul bertanya kepada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Lalu kata Saul, datanglah kemari, kamu segala pemuka rakyat, berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi pada hari ini. Sebab demi Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan orang Israel, sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan, anakku, maka ia pasti akan mati. Tetapi seorang pun dari seluruh rakyat tidak ada yang menjawabnya. Kemudian berkatalah ia kepada seluruh orang Israel, kamu berdiri di sebelah yang satu dan aku serta anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain. Lalu jawab rakyat kepada Saul, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Lalu berkatalah Saul, ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hambamu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umatmu Israel, tunjukkanlah Tumim. Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput. Kata Saul, buanglah undi antara aku dan anakku Yonatan. Lalu didapati Yonatan. Kata Saul kepada Yonatan, beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat. Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya, memang aku telah merasai sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tangan. Aku bersedia untuk mati, kata Saul. Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Sesungguhnya Yonatan, engkau harus mati. Tetapi rakyat berkata kepada Saul, masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel.
Jauhlah yang demikian. Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepalanya tak akan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan, sehingga ia tidak harus mati. Maka pulanglah Saul setelah mengejar orang Filistin, dan orang Filistin itu pun kembali ke tempat kediamannya. Setelah Saul mendapat jawaban raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru, melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Zoba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek, dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi, dan Malkisua. Nama kedua anaknya yang perempuan, yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Mikal. Istri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimaas. Panglima tentaranya bernama Abner, anak Ner, paman Saul. Kis, ayah Saul, dan Ner, ayah Abner, adalah anak-anak Abiel. Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul, dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Demikian. Terima kasih Pak Murdi. Silakan Ibu Rima, Yakobus 3 ayat 1 sampai 8. Baik, Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 18. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah, kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah, kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun
Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih para lektor. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dalam segala hal. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul dengan judul Lidah Bertuah. Silakan Pastor. Shalom, shalom, haleluya, luar biasa. Sebentar ya, caranya gimana nih? Ya, mudah-mudahan punya saya sudah bisa kelihatan ya semuanya. Ya, saudara, saya masih ada di gereja ya. Nah, paling nanggung kita lagi ada ini ya, ada orang baru kita jadi tadi sempat ngobrol-ngobrol ya lama, kita baru selesai ini, anak-anak juga sudah ngantuk di mobil. Pemain drum kita Benyamin juga sudah teler, udah pada teler semua. Kita nggak pakai lama, langsung to the point. Saudara, satu saudara, hati-hati kalau lagi bernazar, hati-hati kalau lagi ngucap, kalau lagi janji sama Tuhan. Ketika kamu bernazar, bernazarlah dengan rendah hati, bukan bernazar karena kamu emosi atau karena kamu lagi heboh begitu ya. Sebab ketika kamu bernazar, mengucapkan janji sama Tuhan, kamu harus penuhi saudara. Dan kalau kamu tidak penuhi, maka segala berkat-berkatmu yang lain akan tertahan. Penuhilah nazarmu. Kedua, ya, ingat-ingat ya. Jangan dikit-dikit kalau lagi kerja, dan aku mau keluar. Atau di yayasan, ya, wah, aku keluar saja. Aku tak keluar saja. Atau kalau lagi apa sama istri, udahlah kita cerai saja. Di pacaran, udah kita putus saja. Ya, itu hati-hati saudara ya, omongan-omongan seperti itu. Banyak kali kita meremehkan hal-hal seperti itu ya, saudara ya. Kita meremehkan. Saudara tahu omongan-omongan seperti itu adalah ya nazar yang tidak kamu tepati ya. Terus quit, udahlah aku tak punya raja, kita selesai saja. Bolak-balik diomongan berkali-kali. Ya, saudara ya. Saudara sebenarnya sedang mengatai diri sendiri. Anda sedang mengatai sendiri bahwa Tuhan tidak mampu. Ya, ketika kamu berkata, sudahlah, aku tak selesai saja, udahlah. Dan itu Anda berkatakan berkali-kali ya. Itu sebenarnya Anda sedang berkata, Tuhan kamu tidak mampu. Bukan begitu, dia yang jahat. Ya bukan, berarti kamu sedang berkata, Tuhan kamu tidak mampu mengubah orang itu. Tuhan. Iya enggak, saudara ya? Kamu ngomong sama istrimu, udahlah kita selesai. Berarti kamu sedang berkata, Tuhan kamu tidak mampu mengubah istriku. Doang, kamu ngomong sama saudara, tiap ya, setiap bulan pasti ada omong, udah kita cerai aja. Berarti kamu sedang berkata, Tuhan, kamu tidak mampu mengubah keluargaku. Terus kamu mau kerja ya, lagi kerja, udah aku tak nyerah saja, aku tak keluar saja. Berarti kamu sedang berkata, Tuhan, kamu memang nggak sanggup untuk memperbaiki segala keadaan, saudara. Yang ketiga, saudara, Anda mengucapkan kutuk kepada orang lain. Ben mati sisan. Ya, saudara ya. Ketika kamu berkata ben mati sisan, saudara ya, mungkin perkataanmu bisa terjadi loh, saudara.
Anda sadar atau mungkin Anda senang kalau dia sial, bisa jadi ya, saya tidak tahu Anda senang apa enggak. Tetapi ketika kamu mengucapkan hal yang buruk, hidupmu sedang menjadi saluran hal yang buruk. Tapi kalau kamu ucapkan berkat, maka hidupmu lagi jadi saluran berkat. Makanya kalau ada orang lagi ngutukin saya, ya moga-moga dia diberkati Tuhan. Saya pernah mengucapkan hal yang kutuk ya, saya pernah cerita sama Anda kan, saya benar-benar puasa 40 hari 40 malam, tak tekati saudara ya, setiap malam ada berapa belas orang itu saya sebut namanya satu-satu, saya kutukin saudara ya. Tetapi ketika mereka kena kutuk, saya jadi saluran kutuk. Sekali saya melenceng hidup saya disamber saudara. Kalau di kelas profetik nanti tak ajarin saudara ya, rahasianya. Yang keempat saudara, Anda mengucapkan ya Anda mengucapkan sesuatu ya dengan tidak ada faedahnya. Ya, suatu ketika kami lagi penginjilan saudara ya. Lalu ada terus di penginjilan itu memang di situ kita kalau penginjilan di situ selalu ada gangguan karena kita kan pakai wireless semua kan. Pakai yang tidak ada kabel itu loh, pakainya frekuensi itu. Nah, daerah situ tuh banyak jammer. Jadi ya selalu kacau di situ ya. Nah, saya tuh, aduh, dapetnya di situ itu banyak ini. Jadi gangguan ini, gangguan itu, ini segala macam. Lalu ada satu tim kami dia bilang, Dajjal, Dajjal, maksudnya bercanda gitu ya. Katanya bercanda, saudara. Tetapi saya langsung saya tengging dalam nama Yesus. Saya bilang, tidak ada cacat datang. Untung saya tengging, saudara. Habis saya tengging, satu orang dibaptis, saudara. Artinya ketika Anda bercanda, ya, tapi Anda bercanda sesuatu yang sia-sia. Mengucapkan kata-kata yang sia-sia, saudara. Sebenarnya Anda sedang ngatai dirimu sendiri. Apapun yang kamu ucapkan, sebenarnya kamu sedang mengatakan diri kamu bernasar, kamu lagi ngatain dirimu sendiri. Kamu lagi apa namanya? Dikit-dikit ya cerai dah, dikit-dikit cerai, putus, aku tak keluar. Itu kamu sedang mengatai dirimu sendiri. Ketika kamu berkata ya kutuk, kamu sedang mengutuki dirimu sendiri ya saudara. Kamu ngutukin orang lain, kamu sebenarnya sedang mengutuki dirimu sendiri saudara. Itulah sebabnya Tuhan saudara berkata apa saudara? Berkatilah musuhmu. Ya, ingat saudara saya berkata sama Agustan, Tuhan ampuni kamu, aku ampuni kamu Agustan, Tuhan kira Yesus kiranya ampuni kamu. Maka saya mendapatkan banyak sekali berkat saudara. Ketika saya difitnah orang lain, sudahlah, mungkin dia lagi kurang berkat, kita berkati dia saja. Maka berkat sama saya. Makanya lihat saudara ya, kehidupan kami, pelayanan kita, ya orang mah boleh pada hancur, pelayanan kita mah makin moncer. Bukan karena saya hebat, saudara. Karena ketika orang ngutukin saya selalu berkat karena saya tahu ini. Ya. Yang keempat, ingat-ingat saudara ya, jangan mengatakan hal-hal yang sia-sia. Ya kan? Nah, pada bercanda loh, ya. Oh, ben setan disamber setan, misalnya gitu loh, biar disamber setan. Anda bercanda, percuma bercanda. Iya, tetapi sebenarnya apa yang kamu ucapkan walaupun bercanda, artinya apa? Kamu sedang membuka celah. Karena perkataan kita ini penuh kuasa, saudara. Perkataan ini dipegang oleh iblis. Itulah sebabnya Tuhan ingin kata-kata ini selalu penuh dengan cinta, saudara. Tuhan ingin kata-kata ini selalu memberkati sesama kita. Pak Paul juga sering ngomong tuh, saya tidak pernah mengutuk Indonesia. Saya katakan Indonesia terkutuk. Bukan, aku mengutuk Indonesia. Bukan, saudara. Indonesia itu terkutuk karena sering ngutukin Israel. Makanya terkutuk Indonesia karena dia sering ngutukin Israel. Walaupun itu adalah mana gitu ya, negara jahat lah. Terkutuklah. Anda terkutuk. Apalagi dia tidak ada kaitannya dengan hidupmu, saudara. Kamu sama sekali tidak dirugikan. Anda cuma melihat, lalu Anda ikut ngutukin. Banyak orang begitu ya. Ada orang bertengkar, terus nggak sengaja kenapa, terus Anda ikut ngutukin. Anda tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bahkan Anda tahu pun nggak usah ikut-ikut ngutukin, saudara. Bahkan Anda yang rugi saja Anda disuruh memberkati. Lah ini Anda tidak rugi, Anda tidak tahu masalahnya, Anda ikut-ikutan ngutukin. Itu adalah perkataan-perkataan yang sedang Anda perkatakan kepada dirimu sendiri, saudara. Coba mulai sekarang, berkatakanlah hal-hal yang positif. Perkatakanlah hal-hal yang membangun. Makanya firman Tuhan berkata, pikirkanlah yang manis, yang sedap, yang indah. Ya kan?
Pikirkan itu. Kalau pikiranmu itu, maka perkataanmu akan berkat, saudara. Ya, jadi jangan ada kata-kata yang sia-sia dalam perkataan kita, dalam hidup kita, saudara. Setiap perkataan kita, kamu bukan ngomong tanpa mikir. Jangan kayak itu loh, film kartun itu apa, buku komik, Lucky Luke itu loh, Lucky Luke itu, yang menembak lebih cepat dari bayangannya, tapi Anda bicara lebih cepat dari otakmu, saudara. Saya bersyukur ya, saya belajar bahasa Belanda, belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Jerman. Akhirnya saya kalau mau ngomong, mikir dulu, saudara. Kalau mau ngomong, mikir dulu, saya mau ngomong apa ya? Kan, ya kan, karena kan kalau ngomong Belanda kan nggak bisa spontan, saya kudu mikir dulu. Dulu waktu saya di Indonesia, saya ngomong cepat sekali ya. Saya ngomong lebih cepat daripada otak saya, saudara. Dua hal, saya sangat pintar sekali, atau apa, saudara? Atau on, saudara. Ngomong lebih cepat dari otaknya, nggak dipikir maksudnya. Kalau ngomong, nggak dipikir. Ngomong baru mikir. Pikir dulu baru ngomong. Tapi banyak orang Indonesia ngomong lebih cepat daripada otaknya, saudara. Tanggung jawab. Setiap perkataan kita itu harus dipertanggungjawabkan, saudara. Ya, 4 hal ini kamu pegang. Intinya kan apa, saudara? Ya, perkatakan hal-hal yang positif. Lebih baik kamu perkataan berkat. Bahkan ketika kamu yang kena musibah, kamu yang dicelakakan oleh orang, kamu bilang, aku ampuni kamu dalam nama Yesus. Kamu lagi marah sama istrimu, atau kamu ngonangi suamimu selingkuh itu ya. Wah, ya, kamu jangan kutuki walau kamu berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, aku ampuni kamu. Gitu, saudara. Nanti ya mungkin tak sambar gledek apa sambar truk bertobat, entah. Jangan dikutukin, kamu nanti jadi saluran kutuk. Tapi kamu bilang selingkuh lagi makan bakso berdua, ya yang-yangan sambil suap-suapan. Heh, kamu kan marah kan, saudara? Jangan ngutuk. Kamu bilang, aku ampuni kamu di dalam nama Yesus. Itu, saudara. Ya mungkin tadi sambar gledek tentang setrum listrik 2000 watt atau apa, saudara ya. Oke, dia nanti bertobat. Tapi kan jangan kamu yang ngutukin, saudara. Yang penting kamu ucapkan berkat. Aku ampuni kamu. Itu latihan belajar ngomong ya. Kamu tiap hari, saya udah bolak-balik sama kalian ya. Belajar ngomong di depan kaca. Aku ampuni kamu ya. Nah, ngomong gitu ya, saudara. Belajar, saudara. Sehingga kamu jangan sampai kelupaan nerocos, kutuk. Dalam suasana yang paling gak enak sekalipun. Aku ampuni kamu ya. Nah, gitu, saudara. Di dalam nama Yesus, itu adalah perkataan nubuat. Pengampunan itu adalah sebuah nubuatan, saudara ya. Entah dia nanti bertobatnya ke sambar gledek, apa ke setrum listrik 2200 watt, apa bus, pokoknya dia pasti bertobat. Apa ditembak peluru nyasar, yes, pokoknya pasti bertobat nanti, saudara. Bagaimana supaya begitu, Pak? Makanya hati kamu harus selalu, kamu belajar diakonia, saudara. Belajar kamu kalau diakoni itu bukan cuma ngirim uang. Kalau bisa, kamu sempatkan waktu buat kamu ngasih dengan tanganmu sendiri, saudara. Kemarin Pak Ketua datang ke sini ya, itu kasih makan kita ya. Kita dapat lokasi bagus kerja sama-sama Gemeente Den Haag ya. Kita kasih makan 100 orang, saudara ya. Kita dapat lokasi bagus itu. Wah, itu gelap-gelapan itu ya. Terus ya Ciokonya dia langsung kasih makan. Kelihatan mukanya seneng banget, saudara. Nikmati ya. Iya. Ketika tanganmu memberi itu, saudara ya, hatimu sukacita. Makanya kau belajar. Ya diakonia tanganmu sendiri memberi. Tapi kalau sampai kamu tidak sempat, nggak punya waktu, kamu jangan tahan uangmu kirim ke Damaris. Sebenarnya kamu dimarahi sama Tuhan, dan kamu sendiri nggak terlatih untuk berdiakoni, bersedekah. Hatimu tidak pernah disentuh. Tapi kalau kamu benar-benar ya kerahkan hatimu, saudara ya. Dimulai dari apa? Sedekah. Karena sedekah itu, sedekahnya yang tanpa pamrih, saudara. Nanti kamu terbiasa mengucapkan berkat, karena hidupmu kan jadi berkat. Ya, karena hidupmu kan jadi berkat. Oh, saya enggak punya, aduh, saya bukan bolak-balik. Saya ini bukan lagi minta duit sama kalian, saudara. Rekening saya nggak ada duitnya, saudara. Sungguh. Rekening saya itu nol, nggak ada duitnya. Tapi saya tetap aja bisa ya berdiakonia. Kita mah di sini tetap bisa bersedekah ya. Saya kalau bilang nggak punya duit terus nggak ini, saya nggak ngerti dengan kalian. Dari saya masih kuliah, saya nggak punya duit, bener-bener nggak punya duit. Bahkan makan aja seminggu sekali. Tetap begitu saya punya makanan, saya selalu ingat berbagi, saudara.
Saya sudah pernah ya, saya nggak makan seminggu ya. Tiba-tiba, ya pokoknya saya dikirimi ayam goreng sama tante saya, kebetulan dari Jakarta datang ke Salatiga, anak alma maternya kan. Saya nggak pernah cita-cita, saya nggak makan 7 hari. Dia belikan ayam goreng banyak sekali, saudara. Yang bukan apa, pokoknya dibelikan satu, ini ya, setengah ekor ya. Dibelikan setengah ekor sama nasinya banyak sekali. Kamu siapa yang, haleluya, ini bisa bisa ini ya, bisa buat hari malam ini, besok siang, sama besok malam. Tapi saya langsung ingat teman saya, saudara, yang dia sudah 3 hari nggak makan juga cita-cita nggak 3 hari nggak makan. Tak taruh, saudara, tak bagi. Dan saya baru nggak ngerti kalau dia 3 hari nggak makan. Wah, Paul, aku 3 hari nggak makan ini. Kamu ini kayak malaikat. Saya ngeliatnya sambil makan juga seneng, saudara ya. Saya juga kenyang, dia juga kenyang. Padahal saya sudah 7 hari nggak makan. Tapi itulah, saudara, kamu tidak mungkin tidak bisa berbagi. Saat disitulah nanti kamu belajar hidupmu jadi berkat. Bukan cuma hidupmu, perkataanmu jadi berkat. Saudara, saya miskin, saya tidak punya banyak uang. Tetapi Anda semua tahu ya bahwa saya memperkaya banyak orang. Prinsip hidup kita itu harus begitu. Biar aku miskin tapi memperkaya. Bukan berarti saya miskin lalu Pak Agus tak belikan Alphard, tak belikan Ferrari. Goblok saya, saudara. Lalu Anda miskin, lalu Anda nyumbang pendeta buat beli jam tangan Rolex, Anda namanya goblok. Bodoh itu namanya. Kalau Anda miskin, Anda berbagi nasi, Anda punya duit pun berbaginya nasi. Bukan berbagi mobil mewah, jangan. Oh ya, kalau memang hamba Tuhan itu perlu nih, kayak kita di Kupang nih, kita mau belikan, sebenarnya saya mau usulkan belikan mobil pick up itu ya, buat si Oscar itu, supaya dia bisa bawa-bawa barang. Kita lagi habis-habisan di Kupang ya, kita benar-benar mau menangkan satu desa kembali datang kepada Yesus nanti ya, koinonia nanti Anda ikut, nanti biar Marcel cerita itu sama si Oscar itu. Kita lagi mau fight, harus kembali kepada Tuhan Yesus. Di Soe dan Keva itu ya, bangun gereja, sumur gali semua, kasih sembako, ya semua satu desa, saudara, kita kasih sembako. Itu memang miskin, dimiskinkan, saudara, sama negara. Ya, dari zamannya Orde Baru itu dimiskinkan mereka, memang supaya diislamkan. Satu desa udah kena, kita mau kembali, kita mau rebut. Kita mau puasa, kita mau doa, kita mau kasih sembako, kita bikinkan gereja, kita bikinkan sekolahan kalau perlu, saudara ya. Ayo, di mana hartamu, di situ hatimu ada, saudara.